Kalau ada yang belum ya, oke, di sini kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama kakak sendiri itu Lentia Winsi. Kakak biasa dipanggil Winsi. Asal kakak dari Sabah. Hai Kak Winsi. Halo. Hai. Yang duduk silakan berdiri. Mungkin adik-adik udah gak asing ya sama kakak ya. Hai. Halo ya adik-adik. Halo. Hai. Halo. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Wah. Shalom. Halo. Hai. Baik, perkenalkan nama kakak Natasha, kakak dari Karangan, kabupaten kita sama, yaitu Landa. Kakak sama anak dari kampus kakak. Ya. Hai Natasha. Katekes kita pada minggu hari ini kita bernyanyi dulu. Ada yang tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Ada yang tahu? Oke, kita balik berdiri, kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh girang, oh girang, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, tepuk tangan kita semua. Di sini apa namanya? Duduk. Nah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kalau kakak bilang selamat pagi, tolong dijawab ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Masih semangat gak nih? Tepuk semangat. Oke. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, adik-adik semuanya, tema katekese kita pada minggu pagi ini adalah tentang kehidupan sesudah mati. Nah, dengan tujuan agar adik-adik semuanya tidak merasa takut dengan kematian. Nah, di sini kita akan belajar dari cerita Yesus dan tokoh-tokoh lainnya yang terdapat dalam kitab suci. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh kakak sendiri. Oke, adik-adik semuanya, kita mengambil sikap ini. Berdiri. Kita angkat nada kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini karena Engkau masih melindungi kami sehingga kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan menunjukkan kematian sebagai pintu masuk ke kehidupan kekal. Bantulah kami agar tidak takut menghadapi kematian ini. Tuhan Yesus, kami mohon lindungilah kami semua yang berada di sini. Semoga kegiatan yang kami adakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai berakhirnya. Hanya ini doa kami, semua ini kami aturkan kepercayaan putra Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Mita. Jadi adik-adik semuanya harus duduk diam mendengarkan bacaan kitab suci yang akan disampaikan oleh Kak Mita ya, jangan ribut. Harap tenang. Halo. Masih semangat? Kakak akan membacakan teks kitab suci. Nanti adik-adik tolong menyimak. Nanti akan ada pertanyaan yang kakak berikan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab dapat adalah. Bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 dilanjutkan ayat 39 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelidiki Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil siapa? Lukas, betul sekali. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 2. Biasanya tanggal 2 diperingati sebagai hari apa? Hari apa? Arwah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 23 ayat 33 dilanjutkan ayat 39 sampai 43. Ketika Yesus disalib, di mana Yesus disalib? Iya, di Golgota. Golgota itu tempat apa? Iya, pintar. Tepuk tangan. Nah, tadi kan Yesus disalib kan? Terus ada dua orang penjahat. Di sebelah apa saja penjahatnya? Iya, kanan dan kiri. Ada yang tahu nggak nama kedua penjahat itu siapa sih? Ada yang tahu nggak nama penjahatnya siapa? Nama kedua penjahat itu adalah Dismas dan Gestas. Kalau yang di sebelah kanan itu namanya Dismas. Kalau yang di sebelah kiri itu namanya Gestas. Ingat ya, tadi siapa namanya? Iya, yang di sebelah kanan namanya siapa? Iya, yang di sebelah kiri? Adik-adik belum tahu ya nama penjahatnya itu. Di dalam Alkitab memang tidak terdapat nama penjahat, nama kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Tetapi dalam dokumen gereja memberikan nama kepada kedua orang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Di mana tadi Yesus disalib? Iya, Golgota tempat apa? Iya, betul sekali. Kemudian tadi adik-adik ada mendengar nggak kalau
ada seorang penjahat yang mengolok-olok Yesus. Kira-kira siapa penjahat yang mengolok-olok Yesus? Dismas atau Gestas? Dismas. Kakak perjelas dulu ya, kalau Dismas itu penjahat yang baik, yang mau bertobat. Kalau yang di sebelah kiri itu penjahatnya tidak mau bertobat. Jadi siapa kira-kira yang mengolok-olok Yesus? Dismas atau Gestas? Iya, betul. Tadi adik-adik katanya hari ini peringatan hari Allah. Biasanya kita hari Allah kemana? Ke kuburan buat apa? Iya, bagus sekali. Adik-adik. Peringati hari arwah sedunia, bukan hanya kita, tetapi siapa? Umat Katolik yang ada di seluruh dunia. Tepatnya tanggal 2 November kita sebagai umat Katolik memperingati hari arwah Sedunia. untuk mengenang siapa? Iya, orang yang sudah meninggal, terutama mereka yang masih perlu disucikan oleh kasih Allah sebelum masuk surga. Kita percaya bahwa Allah sangat baik dan kasih. Siapa yang percaya kalau Allah itu baik dan penuh kasih? Siapa yang percaya? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang percaya bahwa Allah itu penuh kasih? Yang nggak percaya siapa? Jadi kenapa tidak tunjuk tangan? Kamu nggak percaya sama Allah? Ya, kita harus percaya bahwa Allah itu penuh kasih dan penyayang. Seperti Yesus yang mengampuni penjahat di kayu salib tadi. Siapa yang mengampuni? Siapa yang Yesus ampuni? Kedua siapa? Jadi salibkan sama Yesus tadi siapa? Iya, penjahat Dismas dan Dismas. kita percaya Allah sangat baik dan penuh kasih, sama seperti Yesus yang mengampuni penjahat di kayu salib. Jadi kita juga harus sama seperti Yesus yang mau mengampuni. Siapa di sini yang tidak mau mengampuni? Siapa yang suka membalas kalau temannya berbuat jahat? Ada? Ada yang suka membalas temannya berbuat jahat? Jangan ya, adik. Terkadang Kita merasa sedih dan takut. kalau mendengar kata kematian, siapa yang takut? Ya betul, kakak juga biasanya merasa takut kalau mendengar kata kematian. Tetapi di sini Yesus ingin tahu bahwa Yesus ingin mengajarkan kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Yesus datang ke dunia supaya kita punya harapan baru bahwa setelah kehidupan di bumi ini selesai, kita akan hidup bersama Tuhan di surga. Siapa yang percaya bahwa setelah kematian kita akan pergi ke surga? Siapa yang mau pergi ke surga? Percaya nggak sama Tuhan kalau Dia bisa memasukkan kita ke surga kalau kita sudah selesai di dunia kita ini? Percaya? Yang percaya Katakan keras-keras percaya, gitu ya. Siapa yang percaya? bagus. Yesus datang ke dunia tadi supaya kita punya harapan baru bahwa setelah kehidupan di bumi ini selesai, kita akan hidup bersama Tuhan di surga, tempat yang penuh sukacita, damai, dan kasih. Kakak mau nanya nih, surga itu bisa kita bayangkan seperti apa sih? Nggak tahu. Ada yang membayangkan nggak surga itu seperti apa sih? Katanya tadi di sini
surga itu tempat yang penuh sukacita. Tempat yang penuh sukacita itu seperti apa sih? Surga, iya. Surga tadi itu kita bayangkan seperti kalau misalnya kita di bumi, kita sering merasa takut misalnya kan, nanti di surga kita sudah tidak merasa takut. Kalau misalnya kita di bumi sering merasa cemas, selalu nangis, tapi ketika kita berada dalam rumah Tuhan atau di surga, kita sudah tidak merasa. Iya, betul. Surga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi tangisan dan kesedihan. Tempat yang terang, indah, penuh kasih, tempat di mana kita bertemu kembali dengan orang yang kita sayangi, yang sudah mendahului kita pergi ke tempat di mana? Jadi adik-adik, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi seperti pulang ke rumah Tuhan yang sudah menyiapkan tempat terbaik untuk kita. Jadi adik-adik, di sini Tuhan ingin mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kematian itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita takuti, karena ketika kita nanti ketika misalnya kita meninggal dunia, kita tidak sepenuhnya meninggalkan dunia, tapi kita akan berada di tempat penyucian dulu. Tuhan ingin menyucikan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama di bumi. Kemudian Yesus akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu pun kalau misalnya kita selama di dunia ini kita menjadi anak yang baik. Siapa yang di sini sudah komuni? Ada yang belum ya? Yang sudah komuni kemarin kan mengakui dosa dulu kan? Sudah hafal 10 perintah Allah kan? Jadi 10 perintah Allah itu ada larangan dan perintah, di mana larangan itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan apa lagi? Iya, betul sekali. Tuhan ingin kita di dunia ini menjadi anak-anak yang baik. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan sendiri, kita sudah tidak takut lagi. Kita sudah tidak takut kalau kita kalau kita misalnya kalian selama di dunia misalnya, aku nanti kalau aku meninggal aku masuk neraka enggak ya? Jangan berpikir seperti itu, tapi pikirkanlah selama apa yang kamu lakukan di dunia, kamu harus berbuat baik. Jangan suka nakal, jangan mencuri uang orang tua. Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikianlah pendalaman kitab suci. Mengerti? Ada yang masih takut sama kematian? Jangan takut ya. Selagi kita berbuat baik, ketika kita nanti meninggal, kita akan masuk surga. Mari kakak ajak berdiri untuk mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percayakan Allah,
Zulani, Clara boleh maju, nanti Grenata juga boleh. Saudara-saudari dan anak-anak terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan baru bersamanya di dalam surga. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan janji kehidupan kita. Doa bagi pemimpin gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Semoga pemimpin-pemimpin gereja kami Engkau berikan kesehatan sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk kemajuan gereja kami. Kami mohon. Doa bagi orang tua. Ya Bapa, semoga orang tua kami tetap Engkau berikan kesehatan dan Engkau lindungi. Kami mohon kebenaran doa kami yang Tuhan. Doa bagi orang sakit. Ya Bapa, sembuhkanlah orang yang sakit pada saat ini. Semoga mereka berkumpul kembali di gereja ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa bagi arwah yang sudah meninggal. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan semua kita yang telah meninggal ke dalam tangan-Mu. Berilah mereka istirahat total. Semoga terang abadi menyinari mereka dari malam mereka di surga bersama para malaikat dan orang kudus-Mu. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah permohonan yang kami sampaikan dalam kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik terkasih, kakak harap bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke adik-adik sekalian, apakah kalian masih semangat? Apa kalian tahu lagu lalu-lalu? Dua, tiga. Indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih
Hai. Halo, halo, hai. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat tema Minggu Gembira kita pada hari ini? Tentang apa ya? Apa? Tentang kehidupan setelah mati. Ya, dengan tepuk tangan untuk adik Clara. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, hari ini kita telah belajar bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap kita meninggal, ada kehidupan yang baru bersama Allah di surga. Di sana tidak ada lagi kesedihan, tangisan, atau penderitaan, tetapi hanya sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Yesus telah bangkit dari kematian untuk menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup yang baru bersamanya. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita berbuat baik, mengasihi sesama, rajin berdoa, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan siap untuk menerima hidup yang kekal. Ketika kalian pulang ke rumah, bawalah semangat pengharapan ini dengan tema "Aku mau hidup baik setiap hari supaya suatu saat bisa tinggal bersama Yesus di surga." Lagi, kadang kita merasa takut ketika mendengar kata kematian. Tetapi Yesus ingin kita bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan. Kematian itu seperti pulang ke rumah Tuhan, tempat yang penuh kasih, damai, dan sukacita. Yesus sudah lebih dulu naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ia ingin semua orang yang percaya dan berbuat baik bisa bersamanya. Oleh karena itu, selama kita hidup, mari kita menyayangi sesama, rajin berdoa, berbuat baik setiap hari, sebab semua itu membuat hati Yesus bahagia. Dan kalau nanti tibanya kita pulang, kita tidak perlu takut, karena Yesus akan menyambut dengan senyum dan berkata, "Selamat datang di rumah Tuhan." Sebentar lagi kita akan pulang. Sebelum kita pulang, kakak minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan memimpin doa. Semoga sampai di rumah kami masing-masing, karena hanya Engkaulah penyelamat bagi kami dan bagimu. Jika ada yang kami itu dan tinggal kami, yang dalam perjalanan ini dan pada masa kami. Berusaha pernah 3. Oke, kita nyanyi lah ya. 1, 2, 3. Berusaha beranak 3. Pulang 1, tinggallah 2. Jaga di pertikai gereja. Rumah di surga itu miliknya. Sekali lagi, mau? Semangat ya, tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3.
kalian pulang, kakak-kakak ada pesan sedikit. Nanti sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing atau ada yang lanjut ibadah, kita foto dulu ya. Ayo kakak-kakak.